Nah, jadi ini dibutuhkan ilmu usul fikih. Karena itulah, selama seorang tidak paham terkait dengan usul fikih, maka dia awam. Dia apa? Awam. Setidaknya dia tidak masuk dalam kategori mutafaqih. Paham? Dia awam. Nah, belajar usul fikih tidak mungkin kalau tidak bisa bahasa Arab. Biar bagaimana orang membaca buku usul fikih banyak sekali, kalau bahasa Indonesia tidak akan bisa. Beda. Baik, maka pertama jelas dia butuh bahasa Arab yang mumpuni, yang dengannya dia bisa bermuamalah dalam ilmu usul fikih. Baik, dia butuh usul fikih, setelah ilmu bahasa Arab, usul fikih, ya, qawaid fikih sama furu' al-fiqhiyah tentu saja, fikihnya sendiri. Nah, dan dia sudah mempelajari setidaknya semua masail yang dibahas oleh para fuqaha dalam buku-buku fikih mereka. Nah, dia sudah mempelajari buku-buku yang mu'tamad, buku-buku yang memang dipelajari dari yang matan ke syarah ke hasyiah, dia pelajari semua itu. Disertai dengan kemampuan usul fikih yang sudah bagus. Nah, yang seperti ini baru dikatakan dia mutafaqih. Baru dikatakan dia mutafaqih. Bagaimana kalau dia jago bahasa Arab? Jago bahasa Arab tapi tidak tahu usul fikih, awam. Hatta orang Arab sekalipun yang paling jago bahasa Arab, dia awam. Karena lihat tadi definisi awam apa? Idrak al-ahkam syar'iyyah. Jadi hukum syar'i bukan hukum lugawi. Ada ustadz alim pakar dalam akidah, selama dia tidak paham dalam usul fikih ya dia awam. Dia mungkin dikatakan mujtahid dalam akidah, tapi dia awam dalam fikih, bisa jadi. Dia misalnya belajar mustalah hadis, ya, sampai bisa menyatakan hadis ini sahih atau dhaif, bisa. Takhasus dia di situ. Ya, kita katakan selama dia lama di usul fikih, dia awam dalam fikih, dia awam di kacamata ulama. Dan hak dia taklid. Walaupun di mustalahul hadis dia tinggi ilmunya. Paham ya? Dia tinggi ilmunya. Di bahasa Arab dia tinggi ilmunya, bisa membuat syair, sudah bisa sampai membuat syair, sudah bisa ini, sudah bisa itu. Membedah tafsir Al-Qur'an dari sisi bahasa Arab, iya. Tapi selama usul fikih lemah, awam. Karena al-ahkam syariah min idrak, ya, man la yatamakkanu min idrakil ahkam syar'iyyah min al-adillah wa la ya'rifu turuqha. Dan turuk mengetahui idrak ahkam syariah, turuknya adalah dengan usul fikih. Jelas sampai sini ya? Wallahu taala alam bisawab. Nah, inilah batasan awam. Yang sudah sampai, yang belum sampai, yang masuk dalam ta'rif ini maka dia awam, yang melebihi di atasnya maka setidaknya dia mutafaqih. Jelas sampai sini ya? Wallahu a'lam bissawab. Kata beliau rahimahullah, maka yang seperti ini fayajuzu lahu taqlid, maka orang yang masih seperti ini dia boleh untuk bertaklid, bal yajibu alaihi taqlid, bahkan wajib dia taklid. Ya. Dan ini satu hal yang penting, bahwa tidak semua orang itu boleh ditaklidi. Baik. 6. Maka dia boleh taklid, bahkan wajib taklid. Apa dalilnya taklid? Wajib taklid bidalili qaulihi ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlu dzikr jika kalian tidak mengetahui. Ya. Yang dimaksud dengan ahlu dzikr di sini adalah mujtahid. Ya, adalah mujtahid. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang punya ilmu? Ada ilmunya. Jadi bukan juga kayak orang awam begini. Dia belajar fikih, belajar usul fikih dan seterusnya gitu ya. Belajar, sudah punya kemampuan sudah punya keilmuan. Dia sudah bisa mengidrak kenapa ulama ini berpendapat begini, kenapa dari ini keluar pendapat ini. Dia sudah bisa mengidrak itu. Tapi dia belum sampai jenjang mujtahid. Bagaimana seterusnya? Kata beliau, wa ammal alimu alladzi la yablughu rutbatal ijtihadi fahuwa kal ammi fi wujubit taqlid. Adapun orang yang berilmu tapi belum sampai dalam jenjang ijtihad, maka dia statusnya awam dalam hal wajibnya taklid.
Ya, selama dia belum sampai yang mujtahid, ya dia muqallid walaupun dia punya ilmu. Bila sampai sini, walaupun dia punya ilmu, tetap dia dikatakan muqallid. Bila sampai sini ya, wallahu alam bisawab, atau yang dibahasakan kemarin dengan istilah apa? Mutafaqih. Dibahasakan kemarin dengan apa? Al-mutafaqih. Ya, mutafaqih ini kan apa? La yajuzu ma alimahu. Dia hanya mengamalkan apa yang dia tahu saja. Baik, la nadhar lahu fi raji wala marju. 6. Dan orang awam boleh iktimat dengan ucapannya maksudnya di sini dia menyebutkan apa? Menyebutkan siapa mujtahid yang berpendapat demikian. Dia bisa orang awam bersandar pada ucapannya kalau dia menduga, si awam menduga bahwa dia ini mengetahui apa? Hukum yang dia ucapkan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Jadi misalnya ya selama dia bukan mujtahid mutlak, pasti dia punya pembolehan taklid walaupun lebih sempit, kan begitu sudah kita paparkan kemarin. Ya, Imam Nawawi rahimahullah beliau mujtahid fatwa, pada beberapa keadaan beliau berijtihad. Tapi pada beberapa kasus yang beliau tidak bisa tangkap sendiri hukumnya, ya wajib taklid kepada mujtahid mutlak. Sudah sampai sini, wallahu taala alam bissawab. Ya, ini apa namanya? Definisi awam dan juga tingkatan yang berbeda antara awam dengan orang yang berilmu atau mutafaqih, di mana secara umum mereka sama-sama wajib taklid, tapi tentunya jenis taklidnya berbeda. Dengan adanya ilmu yang mereka ketahui, ya setidaknya lebih mending. Walaupun demikian, mereka tetap wajib bertaklid pada hal-hal yang mereka belum sampai jenjang ijtihad di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Masalah berikutnya, ini terkait dengan amalan-amalan orang awam. Wa min fatawa as-Sayyid Sulaiman ibn Yahya Mufti Zabid. Sulaiman bin Yahya bin Umar ibn Maqbul al-Ahdal rahimahullahu ta'ala. Anil Badar al-Imam al-Husain ibn Abdurrahman al-Ahdal. Beliau berkata, bi anna jami'al af'alil awam fil ibadati wal buyu'i wa ghairiha mimma la yukhaliful ijma'a ala sihhati wassadad idza wafaqu imaman mu'tabaran ala sahih. Ini kelapangan luar biasa. Ya, memberikan kelapangan luar biasa. Kata beliau, semua perbuatan orang awam dalam ibadah atau jual beli atau selainnya, selama tidak menyelisihi ijma, maka dihukumi sah. Baik, dihukumi sah. Selama pendapatnya sejalan dengan pendapat salah seorang imam yang mu'tabar, imam yang layak ditaklidi dari a'immatul madzhab. Alas sahih, isyarat akan adanya khilaf. Alas sahih yang benarnya sah amalan mereka. Ini kembali ke masalah yang tadi ya. Kalau mereka tahu siapa imamnya, ya bagus. Kalau mereka tidak tahu, ya mereka kalau mampu cari tahu harus cari tahu. Kalau tidak berdosa, ya kan? Seperti pendapat Ibnu Ziyad tadi. Tapi ibadahnya sah, gitu. Ibadahnya sah. Selama sesuai ada pendapat ulama mazhab yang seperti itu. Tidak, yang penting tidak menyelisih ijma. Ada pendapat yang mu'tabar lah. Ya, ada pendapat yang mu'tabar. Nah, kalau dia tahu pendapatnya, alhamdulillah, syukur, syah taklidnya, syah amalannya. Kalau dia tidak tahu siapa yang berpendapat seperti itu, ya, maka tidak sah taklidnya, sah amalannya, tapi taklidnya tidak sah sehingga dia berdosa. Maka kalau dia bisa cari tahu, wajib cari tahu. Kalau tidak, maka dia tidak berdosa. Kalau dia tidak mampu cari tahu. Karena itulah perhatikan, kalau kita mendatangi suatu tempat, dimanapun kita berada, bertemu dengan orang awam yang tidak tahu sama sekali ya. Nah, tidak tahu, walaupun dia ngaji tiap hari, ngaji sekali sepekan, ngaji 3 kali sepekan, tidak tahu bahasa Arab, ya tidak tahu usul fikih, awam, kan begitu.
Lantas ada yang bertanya, apa hukumnya ini? Terus dia bilang, selama ini sih saya amalkan ini. Apa hukumnya? Maka selama hal tersebut sudah dia amalkan, lihat sampai sini, tidak menyusahkan dirinya sendiri, maka kita katakan, dan dia tentu saja bukan multazim dengan mazhab, dia awam yang bukan multazim dengan mazhab, maka kita katakan sudah, amalkan saja itu sudah cukup. Tinggal kalau dia tidak tahu itu pendapatnya siapa, kita kasih bahwa itu memang mazhabnya Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad, Malik, silakan diamalkan, lanjutkan saja. Enggak usah saya kasih jawaban saya apa. Kenapa? Karena pada dasarnya dia sendiri tidak multazim dengan mazhab. Kecuali kalau dia multazim dengan mazhab, ya kembali kepada tadi kan. Makanya dalam menyikapi orang awam ini harus diperhatikan, dia multazim dengan mazhab atau tidak. Baik. Makanya kalau orang awam sudah mengamalkan pendapat lebih dahulu, sebelum dia tanya sama kita, sebelum datang bertanya, dia sudah amalkan itu amalan. Misalnya, Ustadz, saya selama ini mengamalkan amalan seperti ini, tapi saya mau tahu menurut Ustadz apa. Kalau memang dia tidak multazim dengan mazhab, sebagaimana kebanyakan atau banyak orang di zaman sekarang, ya sudah kita katakan, apa yang Anda amalkan sudah benar. Ini mazhabnya si fulan, sudah. Kalau memang dia tidak tahu ulama siapa yang berpendapat dengannya yang layak ditaklidi, dibantu disebutkan ulamanya supaya sah taklidnya. Baik, supaya sah taklidnya. Karena kalau saya sebutkan yang benarnya adalah ini, pertama saya tidak punya hak untuk meroji dan marju. Nah, kemudian kalau saya katakan ini yang mu'tamad, ini yang pendapat mazhab Syafi'i, dia tidak multazim dengan mazhab, tidak perlu juga. Intinya dia sudah mengamalkan amalan yang ada ulama berpendapat dengannya dan sudah syah, selesai masalah. Kalau dia belum tahu siapa, ya kita tambahi keterangan untuk mengesahkan taklidnya dia, kita sebutkan nama alim yang syah bertaklid. Minimal tadi mujtahid fatwa yang kita sebutkan. Itu pendapat yang dipilih oleh An-Nawawi misalnya, atau Ibnu Taimiyah, atau misalnya Ibnu Abdul Bar, jelas ya. Nah, atau Imam At-Tahawi misalnya dari kalangan Hanafiyah. Itu sudah cukup. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tidak perlu disuruh merubah pendapatnya yang selama ini dia lakukan, tidak perlu. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Karena ini hal yang sangat baik sekali ya. Kata beliau, selama tidak menyelesaikan ijma', maka ala sahihi wassadat, amalannya orang awam dalam ibadah dan muamalah itu sah. Baik, tinggal masalah taklidnya dia sah atau tidak. Kamu tahu nggak itu pendapatnya siapa, mazhabnya siapa? Oh, nggak tahu, cuma dengar-dengar. Diberitahu ini mazhabnya fulan, ini pendapatnya Imam fulan, supaya sah mengikuti taklid kepadanya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ila angqal. Sekarang kalau muncul pertanyaan, bagaimana kalau amalan awam itu kurang pas, yakni cenderung kepada perbuatan yang melanggar. Yani kadang kan ada pendapat, ada khilaf, dia muktabar tapi misalnya menyelisihi amalan kaum muslimin di situ. Misalnya, atau misalnya amalannya itu kurang ihtiyat, kurang berhati-hati. Maka kata beliau rahimahullah, ila angqal illa. Di situ dicoret ya, bukan ila tapi illa. Jadi situ ila anqal illa, yang dalam kurung itu illa, bukan illa, kecuali gitu. Ini masih ucapannya Al-Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal rahimahullah. Ila anqal illa an yursyadu ila al-ihtiyab fil khuruj min al-khilaf. Hanya saja orang awam itu hendaknya diberikan rush, tuntunan. Ingat, bukan dikasih fatwa, dikasih tuntunan untuk berjaga-jaga dengan cara keluar dari khilaf. Ya, karena al-khuruj min al-khilaf mustahab. Misalnya kayak tadi, Ustadz, saya mau menanyakan hukum ini. Sebenarnya selama ini yang saya amalkan ini, cuman saya mau tahu. Terus saya bilang, ya sudah, itu amalan yang Anda lakukan sudah benar. Ini adalah pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i misalnya. Cuman, ini irsyadnya. Irsyad kan kita katakan, irsyad itu kan jawaban yang bukan resmi. Bedakan antara fatwa dengan irsyad. Kalau fatwa kan harus dengan yang mu'tamad, kan begitu ya. Kalau irsyad kan bisa keluar seperti yang telah berlalu. Setelah kita bilang itu amalan Anda sudah benar, itu mazhabnya Imam Malik, boleh diamalkan. Cuman di lingkungan kita ini, kalau Anda mengamalkan seperti itu mungkin lain-lain sendiri. Baik, beda sendiri. Ya terserah Anda sih, cuman bagusnya
amalkan amalan yang sesuai dengan kaum muslimin gitu. Atau yang sejalan dengan amalan masyarakat di negeri Anda, di daerah Anda, untuk keluar dari khilaf. Nah, gitu. Sekitar tuntunan. Baik, makanya dikatakan amalan mereka sah, nggak usah disuruh rubah-rubah. Tinggal sebutkan saja nama mujtahidnya supaya sah taklidnya. Illa hanya saja ayyursyadu ilal ikhtiyar, tetap boleh dikasih saran. Saran saja, saran supaya kalau amalnya menyelisihi orang-orang di tempatnya, kasihan gitu. Bagusnya kalau kamu khuruj minal khilaf. Baik, mengusahakan sama dengan amalan orang-orang di negerimu. Gitu. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Sudah ya? Baik, saya kira cukup sudah sampai sini. Masih ada dua permasalahan lagi mungkin terkait dengan masalah awam ini, karena ini termasuk masalah yang penting sekali untuk diketahui batasan-batasannya dan sejauh mana lingkupnya. Wallahu a'lam bishawab. Naktabi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.